posisi saat ini teman-teman Demokrat belum bisa bersama ya. Dalam bahasa yang disampaikan sudah keluar, tetapi kami lagi doa, usaha dengan segala cara, semoga pada waktu yang tidak lama tetap bisa bekerja sama dalam bentuk-bentuk yang mudah-mudahan ideal dan baik buat semuanya. Banyak yang bertanya ke saya, Prof. Firman, apa yang terjadi di balik keputusan yang agak mengejutkan, ya. Tiga partai koalisi perubahan untuk persatuan yang setahun ini solid, tiba-tiba sedikit beriak, bahkan bergelombang pada pekan-pekan terakhir ini. Sebetulnya dalam perspektif saya pribadi, ini merupakan bagian dari perjalanan yang niscaya ya, bahwa akan terjadi beragam hal karena kita berasal dari perspektif yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan target yang berbeda. Dan dalam beberapa hal yang terjadi masih sangat wajar ya, karena siapapun yang maju, kata kuncinya adalah probabilitas untuk menang. Ya, jadi formasi yang diharapkan adalah formasi menang dengan eh, dalam banyak riset pilpres ini seperti pilkada ya, figur-figur dan figur punya pengaruh yang besar. 2004 Pak SBY tidak didukung banyak partai politik, tetapi menang ya karena figur. 2014 Pak Jokowi juga tidak didukung banyak partai, tapi menang ya karena figur ya. Nah di 2024 ini juga memang nampaknya pemilih kita belum berubah ya, bahwa figur itu punya peran yang signifikan untuk proses kemenangan. Karena itu popularitas dan elektabilitas tiga tokoh ya, Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies selalu top 3 ya, sehingga wajar ketika terjadi koalisi yang berkerumun di antara tiga figur ini. Nah, Partai Keadilan Sejahtera sejak awal eh, mendeklarasikan mendukung Mas Anies Baswedan sebagai capres, sebagaimana juga di 2017 kita mendukung Mas Anies sebagai gubernur, sehingga sebetulnya apa yang dilakukan PKS merupakan kelanjutan. Dan kalau dilihat memang pemilih PKS yang memilih Mas Anies Baswedan, hasil risetnya tinggi sekali. Mas Hensat nanti mungkin lebih mendalami. Tetapi figur ini. Nah, dalam banyak perspektif, Bang Haldi dan leaders serta calon leaders, ternyata kondisi 2024 berbeda dengan 2004 atau 2014, ya, di mana incumbent tidak maju, tetapi ada peluang uh, kontestan yang punya tingkat elektabilitas tinggi. Sementara di 2024 yang sekarang ini kita nikmati, kondisinya adalah tiga figur ini kadang-kadang berganti urutan dengan rata 30% atau lebih ya, sehingga faktor wakil presiden menjadi sangat berbeda ya. Sebetulnya sama ya, ketika Pak Jokowi mengambil Pak Yusuf Kala di 2014 itu menjadi salah satu faktor utama di Pak Prabowo bisa dikalahkan. Sama karena itu dalam 2024 baik Mas Ganjar maupun Pak Prabowo dan Mas Anies Baswedan akan menghadapi satu pertarungan sebelum bertarung antar kontestan, adalah bagaimana memastikan mendapatkan cawapres yang memenuhi persyaratan untuk menang. Ya. Dan dalam banyak perkembangan sebetulnya koalisi perubahan untuk persatuan ini sudah mengarah kepada satu dua sosok ya, yaitu Mas Ahaye dan Kang Aher ya. Tetapi memang Nasdem dengan segala insting dan segala perhitungannya mencoba untuk tidak cepat-cepat mendeklarasikan uh,
ketika calonnya tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dan kriteria yang diinginkan teman Nasdem dalam pandangan saya logik masuk akal. Mas Anies Baswedan punya handicap, kelemahan di Jateng dan Jatim. Sehingga siapapun cawapres yang dipilih, mestinya memperkuat Jateng dan Jatim. Ya. Dan Mas Anies pernah bilang kemungkinan dari Jawa Timur. Gitu loh. Nah, Mas Ahaye dari Jawa Timur, ya. Tapi Caimin juga dari Jawa Timur. Dan dalam perkembangan yang ada, dalam 1-2 hari yang sangat menentukan, kalau nggak salah 28-29 Agustus, Pak Surya Paloh dalam hal ini mengambil inisiatif mengajak PKB dan langsung menawarkan posisi cawapres. Memang ini sesuatu yang dilematis. Secara kalkulasi masuk akal bahwa Nasdem dan PKB cukup 59+58, 117, syarat minimalnya 115 20% threshold. Pandangan Pak Surya Paloh yang saya ketahui, kita ikat dulu ini. Karena dengan 117 ini kita bisa berlayar. Pasti akan ada respon dari teman-teman PKS dan teman-teman Demokrat. Ini mudah-mudahan dengan penjelasan yang gamblang, yang mudah dan transparan, koalisi kita justru dari 3 pertama jadi 4. Berjalanlah proses itu dan ternyata memang satu dan lain hal menyebabkan kawan-kawan Demokrat punya alasan yang pandangan saya juga sangat masuk akal. Sebetulnya paling sederhana, tidak ada masalah kata teman Demokrat nambah PKB, tapi posisi cawapres seperti biasa kita musyawarahkan bersama. Tetapi memang perspektifnya tidak jumpa. Teman-teman Nasdem menganggap Mas Anies harus segera mengikat Gus Muhaimin, dan teman-teman Demokrat merasa prosedur pengikatan ini tidak sesuai dengan fakta ataupun piagam kerjasama, sehingga satu dan lain hal posisi saat ini teman-teman Demokrat belum bisa bersama ya. Dalam bahasa yang disampaikan sudah keluar, tetapi kami lagi doa, usaha dengan segala cara, semoga pada waktu yang tidak lama tetap bisa bekerja sama dalam bentuk-bentuk yang mudah-mudahan ideal dan baik buat semuanya.